Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenis Wardila. Saya mahasiswa Universitas Internasional Semen Indonesia dengan NIM 203171094. Di sini saya akan membahas mengenai ujian akhir semester Operasi Teknik Kimia 3. Untuk soal yang pertama, terdapat ekstraksi immiscible solvent. Suatu larutan dengan rate 1000 kg per jam mengandung 2% nikotin dalam air yang di-stripping dengan kerosin murni sebanyak 2000 kg per jam melalui countercurrent stage tower. Larutan yang keluar mengandung 10% dari kandungan nikotin awal, yaitu 90% dari nikotin awal sudah ter-stripping. Gunakan data keseimbangan dan tentukan jumlah stage teoretis yang diperlukan. Untuk langkah yang pertama, kita menentukan feed. Terdapat L0 sebesar 1000 kg per jam. Kemudian XA0 sebesar 0,02, XB0 ditanyakan, kemudian XC0 yaitu dari 1 min XA0 sehingga didapatkan 0,98. Untuk langkah yang kedua yaitu terdapat solvent. Solvent di sini merupakan kerosin. Yang diketahui yaitu Vn plus 1 2000 kg per jam, YaN plus 1 0, YBN plus 1 0, dan YCN plus 1 sama dengan 1. YCN plus 1 sama dengan 1 dikarenakan murni kerosin. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu terdapat rafinat. Di dalam rafinat, Ln masih ditanyakan, kemudian XAN sebesar 0,1, XB0 dan XBN dan XCN masih ditanyakan. Untuk selanjutnya, kita menentukan L-aksen dengan cara L dikali 1 min X dan dihasilkan 980 kg H2O per hour. Untuk P-aksen, yaitu P dikali 1 min Y sebesar 2000 kg kerosin per hour. Untuk jumlah nikotin, dari L0 dikali XA0 sebesar 20 kg A per H, untuk outlet sama dengan XA0 dikali inlet nikotin, didapatkan sebesar 2 kg A per hour. Untuk nilai XN didapatkan dari outlet dibagi L-aksen plus outlet, dan didapatkan nilai sebesar 0,00203. Kemudian kita masuk ke equation 12/7/12, di mana L-aksen kali XN per 1 min XN plus V-aksen kali V1 per 1 min V1. Kemudian kita masukkan, yaitu 20 plus 0 sama dengan 2 plus 2000 dikali Y1 dibagi 1 per Y1. Kemudian didapatkan hasil Y1 sebesar 0,0089. Selanjutnya, kita harus memiliki grafik keseimbangan nikotin kerosin seperti ini. Kemudian, kita menentukan titik XN dan YN plus 1. Setelah itu, kita menentukan titik X0. Kemudian, kita tarik garis dari titik XN YN plus 1 ke X0. Setelah itu, kita membuat stage. Untuk membuat garis stage, kita mulai dari ujung garis operasi, kemudian ditarik ke kiri dan ditabrakan ke garis equilibrium, kemudian ditarik ke bawah dan ditabrakan ke garis operasi. Dan ini kita sudah mendapatkan satu stage. Untuk selanjutnya kita bisa melanjutkan hingga sampai pada ujung garis operasi XN, dan didapatkan hasil sebanyak 3 stage. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang nomor 2. Di sini terdapat soal mengenai ekstraksi. Aliran umpan feed dengan laju alir 250 kg per jam dan mengandung 35% berat asam asetat. Asam asetat tersebut diekstrak dengan aliran pelarut atau solvent berupa isoprotil ether dengan laju air 800 kg per jam melalui proses multitahap sebagai berikut. Konsentrasi asam asetat pada aliran rafinat adalah 3% berat. A. Hitung laju aliran rafinat
B. Hitung laju aliran ekstrak. C. Hitung komposisi asam asetat pada aliran ekstrak. Dan D. Gambarkan jumlah tahap ekstraksinya. Untuk langkah selanjutnya, kita gambar diagramnya. Di dalam diagram ini terdapat Ln yang sudah diketahui di dalam soal, yaitu 250 kg per jam dengan XAN 0,35, kemudian XB0 0,65, kemudian Pn plus 1 800 kg per jam, untuk YAN plus 1 dan YGN plus 1-nya 0, untuk YCN plus 1-nya sama dengan 1, dan kemudian Ln yaitu ditanyakan, kemudian XAN 0,03, XBN dan XGN juga ditanyakan. Selanjutnya, kita menghitung XAN dari rumus L0 dikali XA0 plus XN plus 1 dikali YAN plus 1 dibagi L0 plus PN plus 1. Kemudian kita masukkan angkanya dan diperoleh hasil 0,083. Selanjutnya, kita juga harus menentukan nilai XCN dengan rumus L0 dikali XC0 plus PN plus 1 dikali YCN plus 1 dibagi L0 plus PN plus 1. Dan diperoleh nilai XCN sebesar 0,761. Kemudian menentukan hasil M dari Ln plus Pn plus 1 dan diperoleh 1050 kg per jam. Selanjutnya kita harus menggambarkan stage-nya. Berikut merupakan grafik dari acetic acid water isopropyl ether system. Dari grafik ini, kita harus menentukan beberapa titik, yaitu titik L0, titik Pn plus 1, dan juga titik Ln. Titik Ln ini diperoleh dari soal yang sudah diketahui sebelumnya, dari sumbu X yaitu 0,03, sedangkan untuk sumbu Y-nya kita tidak perlu mencarinya. Sehingga dari sumbu X 0,03 kita teruskan sampai ke garis equilibrium. Selanjutnya kita harus menentukan titik M. Titik M ini diperoleh dari nilai XAN dan XPN. Setelah itu kita tarik garis dari titik Ln menuju ke M dan kita teruskan hingga menabrak garis equilibrium. Dan kita memperoleh garis P1. Dari garis P1 kita gambarkan garis dari titik L0 menuju ke P1. Begitu juga kita gambarkan garis dari titik Ln menuju Pn plus 1. Kita lanjutkan saja hingga terdapat titik perpotongan. Dan titik perpotongan itu yang dinamakan titik jangkau. Selanjutnya, kita harus menentukan jumlah stage yang diperlukan, yaitu dari titik P1 ditarik garis ke bawah hingga ke garis 45, kemudian ditarik ke kanan, dan ditarik ke atas, kemudian mendapatkan garis L1. Setelah mendapatkan garis L1, kita tarik garis dari titik L1 menuju ke P1. Setelah itu, kita gambarkan garis dari P1 menuju ke belakang. Dari garis tersebut, terdapat titik perpotongan dengan garis equilibrium. Dan titik perpotongan itu yang dinamakan titik P2. Setelah dari titik P2, kita lanjutkan untuk menggambar stage selanjutnya. Kita tarik ke bawah, kemudian tarik ke kanan, setelah itu ke atas, dan akan mendapatkan L2. Setelah dari L2, kita gambarkan timeline dari L2 menuju ke garis equilibrium. Setelah itu, kita gambarkan garis dari L2 menuju ke P2.
dan kemudian akan diperoleh titik P3. Dari titik P3 itu kita tambahkan stage selanjutnya, kita tarik ke bawah, menabrak garis 45, kemudian tarik ke kanan, kemudian tarik ke atas, dan kita pun memperoleh L4. Setelah itu, kita tarik garis tie line dari L4 menuju ke equilibrium. Kemudian kita gambarkan garis dari L4 menuju ke delta. Dan akan diperoleh P4. Setelah itu, kita tarik kembali dari titik P4 menuju ke garis 45. Kemudian tarik ke kanan dan ditarik ke atas sehingga mendapatkan L4. Dan kemudian menggambar tie line dari L4 menuju ke equilibrium. Kemudian kita gambarkan garis dari L4 menuju ke delta. Di sini karena L4 sudah berhimpitan dengan Ln, kemudian P4 juga sudah berhimpitan dengan Pn plus 1, sehingga diperlukan sebanyak 4 stage. Setelah kita menggambar jumlah stage-nya, kita harus menghitung P1 dan Ln. Kita masukkan ke equation 12.71, yaitu L0 plus Pn plus 1 sama dengan Ln plus P1 sama dengan N. Dengan L0 plus Pn plus 1 yaitu 250 plus 800 sama dengan 1050. Kemudian kita masukkan ke persamaan 1272, yaitu L0 dikali XC0 plus Pn plus 1 dikali YCN sama dengan Ln dikali XCN plus P1 dikali YC1 sama dengan N dikali XCN. Dan akan menghasilkan persamaan pula 0 plus 800 sama dengan 800. Kemudian dari kedua persamaan di atas, kita kalikan, yang atas kita kalikan 0,88, dan kemudian yang bawah kita kalikan 1. Kita masukkan ke kita substitusikan, sehingga kita akan mendapatkan nilai Ln sebesar 144,8186 kg/h dan nilai V1 sebesar 905,8139 kg/h. Selanjutnya, untuk komposisi asam asetat di aliran ekstrak, kita bisa mencarinya dengan cara asam asetat di feed sama dengan asam asetat di rafinat ditambah asam asetat di ekstrak. Kemudian untuk mencari hasil asam asetat di ekstrak, kita harus mengurangkan asam asetat di feed dengan asam asetat di rafinat, sehingga diperoleh asam asetat di ekstrak sebesar 83,174. Kemudian untuk komposisi asam asetat di ekstrak sendiri, kita bagi dari asam asetat di ekstrak sebesar 83,174 dibagi dengan 905,81. 905,81 ini merupakan nilai dari V1 yang sudah dicari sebelumnya. Kemudian akan diperoleh komposisi asam asetat di ekstrak sebesar 0,091 atau 9,1%. Untuk selanjutnya, pembahasan nomor 3. Di nomor 3 terdapat soal mengenai leaching, yaitu ikan kod mengandung 50% berat minyak berupa feed solid. Minyak tersebut akan diekstrak dengan senyawa ethyl ether untuk menghilangkan 95% kandungan minyak pada umpan recovery melalui proses leaching multitahap sebagai berikut. Laju alir umpan adalah 1000 kg/jam bagi ikan kod feed solid. Aliran outlet larutan mengandung 70% berat minyak.
data hubungan antara N kilogram inert per kilogram larutan dan WA kilogram minyak per kilogram larutan adalah sebagai berikut. Diberikan tabel N dan WA. Jika A adalah minyak, B adalah solid, dan C adalah ether, maka pertanyaan A, hitung laju aliran listrik solid. Kemudian yang B, hitung komposisi minyak pada aliran outlet. Yang C, jumlah tahap teoritis. Kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu, yaitu terdapat heat sebesar 1000 kg per hour, XA0 0,5, XA1 0,7, XC1 sama dengan 0,3, XN plus 1 sama dengan 1, XAN plus 1 0, NN plus 1 0, dan XA1 sebesar 0,95. Dan berikut merupakan diagramnya. Selanjutnya, kita harus mencari nilai dari A0. A0 sendiri dari F dikali XA0. XA0 sebesar 0,5, sehingga A0 diperoleh 500 kg. Kemudian B dari F min A0 sebesar 500 kg. A1 yang diketahui 0,05. Kemudian kita mencari A1 besar dari XA dikali A0 dan diperoleh 475 kg. Untuk AN diperoleh 25, XA1 0,7, P1 dari A1 dibagi XA1 dan diperoleh hasil 675.000 kg. Untuk selanjutnya kita mencari C1 dari rumus P1 min A1 dan diperoleh 203,571 kg. Kemudian kita mencari L0. L0 yaitu sama dengan A0, sehingga didapatkan 500 kg. N0 dari M solid dibagi M solid dan diperoleh 1 di A0 dari NA dibagi M solution sama dengan 1 dan Pn plus 1 sama dengan C1. Karena C1 tadi sudah diketahui, sehingga Pn plus 1 sama dengan 203,57 kg. XAN plus 1 sama dengan 0 dan NN plus 1 sama dengan 0. Kita kemudian mencari slope dari NN per WAN atau sama dengan B0 per AN yang diperoleh 20. Kemudian kita masukkan 20 sama dengan delta Y per delta X yang diperoleh delta X sebesar 0,05. Di sini terdapat grafik equilibrium. Yang pertama, yaitu kita menentukan titik Pn plus 1 dengan koordinat 0,0. Selanjutnya, kita buat titik slope dari delta X yang sudah kita cari, yaitu 0,05, dan delta Y-nya 1. Kemudian kita tarik garis dari Pn plus 1 ke slope, dan kita teruskan hingga menabrak garis equilibrium, dan yang itu merupakan garis LN. Selanjutnya, kita tarik ke bawah dari titik LN, kemudian kita diperoleh garis YAN sebesar 0,18. Selanjutnya, titik L0, di mana titik L0 yaitu 1,1. Lalu, kita tarik garis LN ke bawah dan garis L0 ke bawah. Kemudian, kita tarik garis LN dan L0 hingga terdapat titik potong. Dan titik potong ini yang disebut dengan titik delta. Selanjutnya, kita buat garis ke atas di titik P1 dan diperoleh garis L1. Kemudian kita tarik garis dari L1 menuju ke delta. Selanjutnya, kita menarik garis dari LN ke samping hingga menuju titik P1 dan terdapat perpotongan garis
dari garis LN dan L1, dan di titik perpotongan itu merupakan titik M. Terus selanjutnya kita buat garis P2, kita tarik ke atas, dan diperoleh garis L2, untuk kemudian kita tarik ke delta, kemudian diperoleh garis P3, kita tarik ke atas. Setelah itu, kita sudah mendapatkan total number of theoretical stage, yaitu sebanyak 3, di mana X delta dari gambar, yaitu min 3. Kemudian N delta dari gambar 3, yaitu min 0,12. Di sini X A delta dan NA dan N delta diperoleh dari titik delta ini. Setelah itu, kita tulis neraca masanya dengan M sama dengan L0 plus Pn plus 1 sama dengan 703,57, dan NXAM sama dengan L0 dikali YA0 plus Pn plus 1 dikali XAM plus 1 untuk menentukan XAM, sehingga diperoleh nilai XAM sebesar 0,71. Kemudian kita masukkan ke equation 12/6. B sama dengan NN dikali N. Kemudian kita akan memperoleh nilai NN sebesar 0,71. Kemudian kita menghitung P1 dan Ln. Dari rumus M sama dengan Ln plus PA sama dengan 703,57. Dan kita masukkan ke persamaan M dikali XAM sama dengan Ln dikali YAN plus P1 dikali XA1, sehingga diperoleh Ln sebesar 138,89 kg. Kemudian untuk XAN sendiri, dari rumus AN dibagi Ln plus B, sehingga diperoleh hasil 0,039. Terima kasih. Sekian pembahasan mengenai ujian akhir semester operasi teknik kimia 3 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.